Alkisah Kiai Hafid Nogosari, Sang Wali Kutub dan Karomahnya. Jember adalah kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember juga terkenal terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, memiliki banyak budaya keislaman yang kental. Di sini pula banyak makam ulama-ulama besar yang terkenal seantero Nusantara, yaitu: pertama, makam Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Kedua, makam Mbah Kiai Muhammad Sidik Jember Kota. Ketiga, makam Mbah Kiai Hafid Nogosari Rambi Puji Jember. Sekilas biografi Kiai Haji Hafid Nogosari. Nama lengkap beliau Kiai Haji Ahmad Hafiduddin bin Usman Basyaiban, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kiai Hafid Nogosari, gelar Nogosari karena beliau tinggal dan juga wafat di desa Nogosari. Beliau berasal dari desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Ayah beliau sendiri bergelar Kiai Ageng Usman, berasal dari Mataram dan masih ada keturunan dengan Raden Fata sekaligus juga keturunan Prabu Brawijaya Majapahit. Kiai Ageng Usman sendiri makamnya ada di Pemakaman Gribik, Malang. Kiai Hafid pada waktu masih muda selain belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri juga menimba ilmu agama kepada Khr Hozin bin Hoirudin bin Ahmad Al-Adomat Kon Siwalan Panji Sidoarjo, yang kelak juga menjadi mertuanya. Setelah beberapa tahun beliau belajar kepada Mbah Kiai Hozin, Kiai Hafid berangkat menimba ilmu di Mekah kurang lebih selama 7 tahun. Menurut salah satu sumber dari almarhum Mbah Kiai Ibrahim Pasuruan, teman mondok Mbah Kiai Hafid, bahwasanya menurut beliau jika Kiai Hafid juga berguru kepada Mbah Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan selama kurang lebih 16 tahun. Sepulang dari belajar ilmu agama di Mekah, Kiai Hafid kembali mengabdi kepada gurunya Kiai Hozin di Siwalan Panji, dan beliau pun diambil menantu oleh Kiai Hozin dan dinikahkan dengan putrinya Nyai Muhsinah binti Kiai Hozin. Dikisahkan oleh Kiai Asad Syamsul Arifin Situbondo merupakan teman Kiai Hafid dan juga sama-sama santri dari Mbah Kiai Hozin. Bahwasanya suatu ketika Kiai Hozin menyatakan ini calon walinya Allah sambil menunjuk kepada Kiai Hafid yang masih muda. Cerita di atas disampaikan oleh Kiai Asad pada waktu memperingati acara 40 harinya wafatnya Kiai Hafid Nogosari. Setiap hari Minggu beliau Mbah Kiai Hafid Nogosari mengadakan pengajian kitab tafsir secara umum yang banyak dihadiri oleh masyarakat dan kiai-kiai sekitar Kecamatan Rambi Puji. Beliau sangat memegang teguh ilmu syariat. Ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran, suara beliau sangat tartil, merdu dan sangat fasih. Beliau sangat hati-hati dan benar-benar menerapkan ilmu tajwid sesuai makhorijul hurufnya. Begitu juga ketika beliau membaca aurat zikir-zikir, beliau membacanya dengan cara perlahan, jelas, fasih, tidak terburu-buru, karena bahasa Arab beda pengucapan artinya bisa jauh berbeda. Amalan utama Mbah Kiai Hafid, yang menjadi dasar hidup yang sangat dipegang teguh ada 2 hal, yaitu: 1. Mengerjakan wutlu diusahakan dengan sesempurna mungkin. 2. Mengerjakan salat diusahakan dengan sesempurna mungkin. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah diukur oleh ketakwaannya. Ukuran ketakwaan seseorang tergantung kualitas salatnya. Ukuran kualitas salatnya seseorang tergantung dari kualitas wudunya. Semakin manusia dekat dengan Tuhannya maka semakin baguslah salatnya. Salat yang bagus karena orang tersebut senantiasa memperhatikan wudunya. Salat adalah gerbang marifat menuju mihrab ilahi Rabbi, dan wutlu adalah kuncinya. Maka jika seseorang ingin merubah perilakunya maka ubahlah cara salatnya, dari salat yang biasa-biasa diusahakan menjadi salat yang berkualitas. Untuk bisa melakukan salat secara berkualitas maka perlu diubah cara wudunya, dari cara wutlu yang biasa-biasa saja diusahakan wutlu sesempurna mungkin. Sampai-sampai Mbah Kiai Hafid ketika akan melaksanakan salat beliau berdandan terlebih dahulu, memakai minyak wangi, memakai celak, memakai jam tangan, memakai sarung paling bagus, pakaian paling bagus, jubah paling bagus, serban yang paling bagus. Dan beliau senantiasa mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah.
Sehingga apabila ada santri atau salah satu keluarga beliau sendiri yang tidak salat berjamaah maka beliau tidak segan-segan untuk memberikan hukuman. Karomah-karomah beliau. Beliau tidak hanya terkenal dengan kealimannya tapi juga dengan kekeramatannya. Banyak orang yang sowan kepada beliau minta sambung barokah doa, mulai dari habib, ulama, kiai, masyarakat umum dan orang-orang non-muslim, juga orang-orang Tionghoa atau China. Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi dari Ketapang Probolinggo sendiri sangat menghormati Mbah Kiai Hafid Nogosari, sampai-sampai karena takzimnya Habib Muhammad beliau tidak berani duduk di hadapannya tanpa seizin Mbah Kiai Hafid. Menurut beberapa sumber yang bisa dipercaya salah satu kekeramatan Mbah Kiai Hafid yang luar biasa yang Allah anugerahkan bahwasannya beliau sering dirawuhi, dikunjungi, Rasulullah secara yakdo secara sadar. Kejadian ini sering terjadi kepada orang-orang yang sudah menjadi pilihan Allah, yang memiliki tingkat mahabbah billah serta mahabbah bi Rasul yang tinggi. Suatu hari sekitar tahun 1975 Mbah Kiai Hafid kedatangan tamu istimewa dari Brongkal Malang, yang tidak lain adalah adik kandung beliau sendiri yang bernama Kiai Haji Muhammad Kholil bin Usman, Mbah Kholil Brongkal, yang rencana mau pamitan kepada sang kakak untuk menunaikan ibadah haji. Belum sempat Kiai Kholil masuk rumah tiba-tiba Kiai Hafid sudah keluar untuk menyambut sang adik langsung menciuminya dan memeluknya begitu lama sambil beliau menangis, dengan suara gemetar Mbah Kiai Hafid mengucapkan waktunya sudah tiba, waktunya sudah tiba. Ternyata sang adik tercinta dipanggil oleh Allah dan dimakamkan di Mekah. Ada suatu kisah yang menarik, suatu hari Pak Soleh sowan kepada Mbah Kiai Khotib Abdul Karim Curah Kates Ajung Jember yang juga terkenal kekeramatannya, banyak yang mengatakan jika Kiai Khotib adalah seorang waliullah. Namamu siapa dan dari mana? Tanya Kiai Khotib. Nama saya Soleh dari Nogosari Kiai, jawab sang tamu. Kamu beruntung tinggal di Nogosari, di situ ada wali agung yang masih hidup dan kedudukannya lebih tinggi dari saya. Kiai Hafid itu adalah kutub. Begitu kata Mbah Kiai Khotib kepada Pak Soleh. Ucapan beliau yang terkenal dan diketahui banyak orang, bahwasanya beliau Mbah Kiai Hafid pernah berkata, saya mengetahui jumlah para wali-walinya Allah di dunia ini, lokasi atau tempat di mana mereka tinggal, saya mengetahui mereka semua tetapi mereka tidak mengetahui saya. Suatu ketika Mbah Kiai Hafid di depan rumah beliau, tiba-tiba Kiai Hafid berteriak-teriak memanggil Wahyu. Wahyu, kamu segera ke sini. Wahyu adalah hadam sekaligus santrinya Mbah Kiai Hafid. Ada apa Mbah Kiai? Tanya Wahyu. Sebentar lagi akan ada peristiwa besar, aku melihat di langit ada tulisan besar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang arahnya dari Pasuruan tepatnya di lokasinya Kiai Hamid Pasuruan, dan aku juga punya tulisan itu berada atasku. Jawab Kiai Hafid. Tidak berapa lama peristiwa besar tersebut terjadi, sang bumi bersedih karena seorang pelayan umat yang penuh dengan kekeramatan yang dicintai Allah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan menghadap kepada sang Kholib. Tidak berselang lama dari meninggalnya Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Kiai Hafid pun menyusul menghadap keharibaan ilahi Rabi pada hari, tanggal Senin 27 Safar 1406 H, dalam usia kurang lebih 105 tahun dan meninggalkan 12 putra-putri, dan diantaranya yang masih hidup, Kiai Haji Nur Ali Yasin, Kiai Imam Ahmad Nur Sadah, dan Kiai Hasan. Wallahu a'lam bishawab.